Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview sebuah bor cordless brushless dari DCA. Dan saya yakin nih, bagi kalian yang sudah punya ekosistem baterai dari DCA yang tipenya FFBL, pasti kalian akan senang. Karena kali ini yang akan kita review unit only ya teman-teman ya. Jadi lebih murah, lebih affordable. Ini tipenya adalah ADJZ 2050i tipe Z. Jadi kalau produk DCA yang di belakangnya pakai tipe Z, ini hanya unit only alias tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Jadi jelas ya, harganya lebih affordable, lebih hemat. Oke lah ya, langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk jelas ya, kalau tipe Z hanya dus biasa seperti ini. Di sini ada gambar dari produknya, tipenya, lalu ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur. Dan di sini ada barcode untuk mendaftarkan garansi. Dan jelas ya, sudah teregistrasi K3L. Kita langsung buka. Nah, ada buku petunjuk penggunaan. Buku petunjuk penggunaannya biasanya DCA ada bahasa Indonesianya ya. Ya, ada ya, bahasa Indonesianya ada. Dan ini ada kartu garansi fisiknya. Untuk tempat atau service centernya ya, ini ada di Jakarta. Lalu Surabaya, Bali, Bandung, Cilegon, Kudus, Lampung, Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Sukabumi, dan Tangerang. Ini kalau kalian mau baca silakan nih di post aja ya. Dan untuk garansi dari produknya sendiri adalah 6 bulan ya teman-teman ya. 6 bulan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu berikutnya, nah ini dia mesinnya. Ini aksesorisnya, kita dapat bell clip dan juga dapat obeng, mata obeng ya, PH2 dan minus nih. Nah ini dia unitnya ya, sudah kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi di paket pembeliannya. Untuk build quality, yang pertama cak, untuk covernya ini plastik, pada bagian dalam sudah pasti logam semua ya, dan ini pengikatnya juga logam. Nah ini banyak yang salah pengertian ya, kalau caknya luarnya plastik maka dibilang cak plastik. Tidak ya teman-teman ya, salah. Karena ini hanya cover saja, untuk grip saja. Ini kalau kalian belah ya, kalian belah ini plastiknya. Ini logam, isinya logam. Plastiknya hanya tipis saja, hanya untuk covernya saja, agar gripnya itu enak ya. Jadi ini bukan cak plastik, jelas dalamnya logam. Lalu untuk torsi selektor dan mode selektor ini plastik. Untuk bodinya plastik, dilapisi dengan bumper karet ya, pada bagian belakang sini. Pada handle juga diberikan grip karet. Dan untuk kualitas dari karetnya ini, karet yang premium ya, enak di tangan ya. Lembut. Pada bagian bawah ada bumpernya juga, nih. Perlindungan maksimal ya. Lalu untuk material bahan plastiknya sendiri, ini plastik yang bagus ya, plastik yang berkualitas teman-teman. Nih. Ada embossan di sini mereknya, bukan tempelan ya. Ini juga ada embossan BL motor, berarti motornya sudah brushless. Di sini juga ada tulisan brushless. Untuk tingkat finishing jelas rapi ya, tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Oh ya, tadi ada yang kelupaan. Untuk part-part yang bisa digerakkan belum saya uji ya teman-teman ya. Kita bilang bagus, ternyata ada yang bermasalah ya kan. Kita uji dulu lah. Yang pertama cak, kita lihat apakah center atau tidak untuk putarannya. Ya, putarannya center untuk cak. Torsi selektor. Enak ya, smooth. Mode selektor. Ini juga gampang. Enak. Speed selector. Tidak ada masalah. Forward and reverse. Tidak ada masalah. Berikutnya trigger. Triggernya responsif ya. Nah ini yang sering menjadi pertanyaan. Bang, ada suara hentakan, Bang. Bang, ada suara hentakan. Ini normal ya, teman-teman ya. Ini normal. Ini bukan rusak. Ini normal. Karena caknya penguncian satu tangan. Jadi ada breaknya. Nah, kalau kita nyalakan, bunyi dia. Terutama di kecepatan nomor 2. Kalau kecepatan nomor 1 tidak begitu kedengaran ya. Walaupun ada. Kalau nomor 2 dia lebih keras. Nah ini nggak rusak ya teman-teman ya, ini normal, sangat-sangat normal malah. Untuk part-part yang bisa digerakkan juga nggak ada kendala ya.
Untuk fitur, yang pertama cak sudah penguncian satu tangan, di kecepatan berapapun kita bisa mengunci dan membuka cak. Lalu di sini ada torsi selektor dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ada mode selektor, mode menyekrup, mode mengebor biasa, dan mengebor dengan fitur hammer impact. Selanjutnya ada 2 percepatan, 1 dan 2. Berikutnya di sini ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah, dia mengunci trigger. Ada LED light yang sudah LED shutdown. Ada variable speed pada trigger. Semakin dalam kita tekan, maka kecepatannya akan semakin kencang ya teman-teman ya. Dan ini hanya unit only, jadi baterainya nggak kita ulas ya. Ya, untuk setiap baterai dari DCA memang ada indikator baterainya ya teman-teman ya. Untuk uji spesifikasi, karena ini hanya unit only, langsung saja ya kita akan tes RPM-nya. Untuk baterai sudah saya cas sampai dengan full. Modenya mode mengebor biasa, kita akan uji di kecepatan nomor 1 terlebih dahulu. ...556 RPM, kecepatan nomor 2. ...1861 RPM. Untuk bobot include dengan baterai 4Ah di angka 1,5 kg. Nah ini kalau pakai baterai 2Ah pastinya lebih ringan lagi ya teman-teman ya. Nah kalau bobot tanpa baterai di angka 1,2 kg saja. Untuk uji performa, yang pertama di sini kita akan menggunakan mata bor auger dengan diameter 13 mm. Medianya adalah kayu mahoni. Saya coba di kecepatan nomor 2, modenya mode drilling. Nanti kalau nggak mampu kita ubah ke kecepatan nomor 1. Wow. Mantap ya. 13 mm tidak ada kendala, lancar jaya di kecepatan nomor 2. Kita naikkan bebannya menggunakan mata bor auger 19 mm. Tetap pada kecepatan nomor 2, modenya mode drilling, medianya masih sama. Nanti kalau nggak mampu kita ubah ke kecepatan nomor 1. Ya, pada kecepatan nomor 2 nggak mampu ya teman-teman ya. Kita ubah ke kecepatan nomor 1. Oke, kecepatan nomor 1 bisa ya, 19 mm masuk dengan baik. Sekarang kita akan coba menyekrup menggunakan skrup self drilling seperti ini ya, yang biasa digunakan untuk media baja ringan. Tetapi karena nggak ada baja ringan ya di tempat saya, kita akan menggunakan besi saja. Ini pastinya lebih tebal dari baja ringan, ketebalannya adalah 4 mm. Ya, jadi 0,4 cm, lumayan tebal. Kalau baja ringan itu kan hanya 0, sekian ya. Nah ini tebal nih. Kalau ini aja bisa ya, baja ringan pastinya bisa ya teman-teman ya. Oke, enak-enak aja ya, nggak ada kendala teman-teman. Selanjutnya kita mengebor besi 1 cm menggunakan mata bor 6 mm, mata bor HSS Cobalt. Saya menggunakan kecepatan nomor 2, modenya mode drilling.
Kalau mau benar ya gunakan kecepatan nomor 1 ya teman-teman ya. Tapi ini hanya pengujian biar menghemat waktu, kita gunakan kecepatan nomor 2. Ya, asalkan mata bornya tajam, pastinya nggak akan ada kendala ya teman-teman ya. Langsung jebol. Terakhir, kita akan mengebor konblok beton. Ini konblok beton yang sangat keras ya, bisa dilihat sendiri untuk komposisi batu di dalamnya. Jadi nggak main-main ya. Kita akan menggunakan mata bor dengan diameter 10 mm. Kecepatan nomor 2, modenya mode Hammer Impact. Bismillah. Wow. Enak sekali ya teman-teman ya, enak sekali. Mata bor 10 mm, sangat-sangat cepat masuknya. Impactnya memang benar-benar mantap, lembut dan juga cepat. Setelah kita gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, sekarang kita akan ukur suhunya ya. Kita lihat berapa titik tertingginya. Tadi ada di angka 46, 48 tadi ya. Ya, 48. Tadi kelihatan lagi ya. Ya, 48 ya teman-teman ya. Untuk suhu tertinggi di angka 48 derajat Celcius. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor dari DCA ADCZ 2050 tipe Z unit only. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan bor ini tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari bor ini unit only ya. Tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Hanya 600 ribuan saja. Ya, kalian nggak salah dengar. Harganya 600 ribuan. Enak ya zaman sekarang ya teman-teman ya. Dengan harga atau dengan uang 600 ribuan kita sudah bisa dapat sebuah bor dengan kualitas brand global seperti ini. Kalau kita balik ke 4 tahun 3 tahun yang lalu dengan uang 600 ribu itu ya palingan dapat bor 12 volt. Itu pun merek generic ya. Sekarang dengan uang 600 ribu sudah bisa dapat sebuah bor kualitas brand global. Tapi memang hanya unit only ya. Ya, bagi kalian yang sudah punya ekosistem baterai DCA yang tipenya FFBL, ya ini sangat-sangat worth it menurut saya untuk dibeli ya. Ini belum lagi kita masuk kesimpulan, sudah saya katakan sangat worth it. Nah, kenapa sangat worth it? Kita masuk ke kesimpulan nih sekarang ya teman-teman ya. Oh ya, untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi. Kalau kalian mau beli silahkan cek di bawah. Nah, untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi. Dari segi build quality ini dengan harga yang ditawarkan, saya berani mengatakan perfect, sempurna ya. Tidak ada yang bisa dicela dengan harga yang ditawarkan. Build quality seperti ini udah mantap sekali menurut saya. Untuk fitur tidak ada kendala pada saat saya gunakan tadi, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Dan ya ini 600 ribu fiturnya lengkap. Penguncian cak satu tangan, ada fitur Hammer Impact-nya. 600 ribu ya. Lalu untuk spesifikasi, untuk RPM-nya ini overspec ya. Tadi kita uji di angka 1800 lebih. Di sini tertulis hanya 1800 saja. Dan terakhir untuk performanya. Seperti yang kalian saksikan ya. Performanya juga tidak mengecewakan. Mantap menurut saya ya. Untuk kerja ringan oke. Kerja berat juga bisa menurut saya.
Jadi untuk kegiatan rumahan bisa, untuk mebel bisa, perkayuan bisa, lalu untuk apa lagi, baja ringan bisa, konstruksi bisa, perbengkelan ringan juga bisa. Ya ini bolnya lagi, bornya bol lagi. Bornya all around ya teman-teman ya, bisa dipakai untuk segala kegiatan. 600.000, ingat ya, 600.000. Kalian yang simpulkan sendiri, apakah 600.000 ini harganya kemahalan, apa kemurahan, apa sudah cocok, kalian simpulkan sendiri. Karena nanti kalau saya bilang murah, ada yang komplain, Bang jangan dibilang murah, nanti harganya dinaikin. Nah itu menurut saya sih hanya persepsi saja. Jadi kalau stoknya masih banyak, menurut saya sih tidak akan berubah harganya. Tapi kalau stoknya mulai menipis, biasanya mulai ada oknum-oknum nakal yang menggoreng-goreng harga ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.